Kali ini aku akan bercerita mengenai seorang pembantu yang aku pekerjakan di saat aku masih kuliah. Namanya Bi Ipar. Ia orangnya lumayan cantik dan lumayan padat berisi. Perkenalkan, mamaku Bayu. Aku seorang mahasiswa dan tinggal sendiri. Orang tuaku membelikanku sebuah rumah di komplek yang teduh dan tenang. Untuk membantu beres-beres rumah dan cuci atau gosok pakaian. Aku menerima Bi Ipar yang berumur 40 tahun, sedangkan usiaku saat itu masih 20 tahun. Bi Ipar orangnya sabar, baik dan ramah. Walau sudah 40 tahun, tapi Bi Ipar masih segar bugar, putih dan bersih. Dia memiliki 3 anak yang semua cewek. Sering kuperhatikan Bi Ipar ini masih sangat menarik untuk dipandang. Dia bukan jangduan, ya dia sudah bersuami. Tapi suaminya sering merantau keluar kota karena pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Jadi Bi Ipar ini membantu suaminya untuk mencari uang tambahan dan ia rela menjadi ART untuk menyekolahkan ketiga anaknya yang masih sekolah semua. Singkat cerita, sudah 1 bulan ini Bi Ipar ikut dengan menjadi ART dan aku perhatikan ia memang sangat rajin sekali untuk urusan rumah. Rumahku jadi terlihat bersih terus setelah ada Bi Ipar. Rumahku ini hanya terdapat 2 kamar saja. Kamar 1 ada di depan ruang tamu dan kamar 2 berada di belakang dekat dapur. Dan kamar pertama aku tempati, sedangkan kamar kedua ditempati Bi Ipar. 1 bulan pertama belum ada sesuatu yang janggal di antara kami berdua. Namun dengan seiringnya waktu, sesuatu pun perlahan sudah mulai mengganggu pikiranku. Ceritanya sore itu, ketika aku mau menbayi, Bi Ipar sedang mencuci pakaian dengan cara manual. Karena waktu itu aku belum mempunyai mesin cuci, jadi masih manual dikucek pakai tangan. Hendak mau masuk ke kamar mandi, aku sekilas melihat Bi Ipar yang sedang duduk menghadap pintu kamar mandi. Ada sekilas sesuatu pemandangan yang terlihat di mataku. Karena Bi Ipar waktu nyuci itu sedang memakai dastuar dan otomatis saat ia duduk, ia tidak sadar bahwa sesuatunya sedikit terbuka. Dan saat itu juga, aku melihatnya dengan jelas banget. Dan aku masih ingat betul dengan warnanya yang ia pakai itu. Warnanya krem. Pikiranku sudah mulai kacau saat di dalam kamar mandi. Karena masih penasaran, aku mencoba melihatnya kembali dengan mencari lubang kecil di sekitar pintu. Dan aku menemukannya, aku pun mulai mengwipit-wipitnya dari lubang kecil itu. Dan ampun dijel, Bi Ipar malah dengan bebasnya merubah duduknya. Makin nampak jelas apa yang sudah aku lihat itu. Tanpa aku sadari, ada yang pelan-pelan bergerak tak jelas. Apa itu? Pastinya pemirsa sudah tahu ya. Aku makin gak bisa menahannya sendiri. Dan pada akhirnya, aku berbuat sesuatu yang bisa melonggarkan pikiranku dan membayangkan sesuatu yang pernah aku lihat tadi. Sekitar 5 menitan aku seperti itu, rasanya sangat lega, pikiranku jadi blok, dan badanku terasa lemas. Kemudian aku pun melanjutkan untuk mamge, karena waktu sudah hampir maghrib. Selesai mamge, seperti biasa aku nyantai-nyantai dan nonton TV. Tapi pikiranku tentang yang tadi masih melekat di pikiranku. Aku berjalan untuk melihat Bi Ipar kembali, namun ia sedang menjemur pakaian yang sudah dicucinya. Aku melihat dari kejauhan yang nampaknya pikiranku kembali berhalu. Bi Ipar, jika saja Bibi tahu apa yang aku mau, apa Bibi mau mewujudkan semua itu? Kataku dalam hati. Dan jelas tidak mungkin semua itu terjadi, karena Bi Ipar bukan orang seperti itu. Ia orang baik, pasti ia juga bisa menjaga kehormatan harga dirinya. Dan gak mungkin juga aku mengatakan langsung sama dia, itu namanya gak sopan. Aku masih menghargainya sebagai orang tua. Aku pun kembali nonton TV dan gak lama Bi Ipar masuk dan aku pura-pura bertanya. Sudah selesai Bi, nyucinya? Tanyaku. Sudah Den, sudah dijemur malah. Nih Bibi mau mandi dulu. Oh iya, kalau Aden mau makan, sudah Bibi siapkan Den, jawabnya. Iya Bi, nanti saja masih belum lapar, jawabku. Mataku tertuju ke TV. Tapi pikiranku entah pergi kemana. Hal yang tak wajar pun akhirnya aku lakukan. Aku mulai berjalan ke belakang. Viewer,
Suara guyuran air pool terdengar jelas dari luar. Dan aku pun makin nekat karena rasa penasaranku. Sebelumnya aku belum pernah seperti ini. Aku pun mulai mencari lubang kecil yang tadi sempat kugunakan untuk membuat CCTV rahasia. Ya ampun, aku melihat semuanya dengan jelas. Aku seperti itu sampai dia selesai. Rasanya sudah tak karuan. Makin kacau otakku saat itu. Setelah ia selesai, aku segera balik ke depan TV seolah-olah tidak nyapa-ngapain. Masih bagus banget apa yang ia miliki. Aku masih tertegun sendiri di depan TV sembari membayangkan apa yang barusan aku saksikan. Selanjutnya, setelah Bi-Ipah ganti BJHO, aku mengajaknya makan bersama. Sembari ngobrol kecil, sembari makan, aku masih sempat curi-curi pandang kepadanya. Bi-Ipah memang cantik, apa aku bisa mendapatkanmu Bi-Ipah? Batinku terus bergumam seperti itu. Dengan usiaku yang baru 20 tahun, wajarlah aku punya angan-angan seperti itu. Karena aku sendiri memang belum pernah mengalami hal semacam itu. Bi-Ipah betah gak di sini? Tanyaku. Ya betah tuh Den, namanya juga kerja. Kalau gak betah, Bibi dapat uang dari mana? Jawabnya. Bi-Ipah, kalau seperti itu cantik ya, godaku. Adem Bayu ini bisa aja, sudah tua Dimi dibilang cantik. Anak sudah 3. Sudah melorot semua Dem, ucapnya. Siapa bilang Bi? Bibi Ipah itu benar-benar masih cantik loh Bi, dan masih singset begitu. Seandainya saja, kalau Bibi masih seumuranku, udah tak sikat, candaku. Memangnya baju Dem didisikan, ada-ada aja Adem ini, ucapnya. Aku masih belum berani ngobrol terlalu jauh tentang hal itu. Aku takut Bi Ipah malah marah nanti. Selesai makan, aku kembali ke depan TV dan Bi Ipah pun juga ikut. Kita nonton TV sama-sama. Lalu kemudian aku berpura-pura kalau badanku pegal semua. Lalu aku menyuruh Bi Ipah untuk memijitku. Badanku kok pegal semua ya Bi? Bi Ipah bisa pijitin gak? Tanyaku. Ya kalau asal mijit bisa Dan, tapi kalau gak enak jangan marah lo Den, balasnya. Iya gak apa Bi, yang penting pegal-pegalnya sedikit hilang, jawabku. Ia pun beranjak ke kamarnya untuk mengambil handbody untuk mengurutku. Aden tengkurap aja, suruhnya. Iya Bi, sahutku, dan aku pun segera ambil posisi senyaman mungkin. Bi Ipah mulai memijitku. Ternyata Bibi bisa mijit, enak banget pijitan Bi Ipah, pujiku. Alah biasa aja Dem, hanya mijit gini siapa aja bisa Dem, katanya. Sembari dipijit aku mulai tanya-tanya ke Bi Ipah. Banyak yang aku tanyakan. Bi Ipah gak kangen toh sama suaminya, ditinggal kerja terus gitu, tanyaku. Ya kangen lah Dem, tapi ya gimana, orang lagi kerja cari uang. Kalau kangen dia cuma lewat telepon aja, terangnya. Oh pasti bangga ya bisa jadi suami Bi Ipah, punya bini cantik seperti ini. Pasti Bi Ipah dulu masih mudanya banyak yang ngedeketin dia, kataku. Gak juga like Dem, ya ada 1, 2, 3 yang deketin. Tapi Bibi memilih suamiku ini. Karena dulu waktu masih muda, suamiku orangnya pendiam, tidak suka neko-neko. Dan mereka yang aku tolak. Karena mereka semua suka minum-minuman, makanya Bibi gak mau sama mereka. Meski mereka kecewa padaku, aku gak peduli. Sampai sekarang pun mereka masih sering godain Bibi. Meski mereka tahu aku sudah bersuami, dan mereka juga sudah beristri, terangnya. Wah, seru dong ceritanya. Seperti di sinetron-sinetron yang dikasih judul Bunga Bisa Cantik Jadi Rebutan, kataku. Bisa-bisa aja si Adem ini sampai lari ke sinetron segala. Balik badan Dem, lanjutnya. Setelah balik badan, tanpa aku sadari ada sesuatu yang menampakkan diri pada diriku. Karena memang kalau di rumah, aku hanya selalu pakai boxer dan sarung. Bi Ipah dengan kaget berkata, Aden kok bisa begitu? Pasti lagi mikirin sesuatu ya? Tanyanya. Aduh Bi maaf Bi. Lalu aku pun segera menutupnya dengan bantal. Sebenarnya memang ada yang aku bayangin Bi, kataku. Hayo lagi mikirin apa sih Den? Kok bisa sampai seperti itu? Tanyanya sepertinya ingin tahu banget. Aku pun mencoba menceritakan kejadian sore tadi. Tanpa malu-malu, aku pun menceritakan semuanya. Agen Bayu ini bikin Bidi malu aja, sahutnya. Ya kan itu semua juga gak sengaja Bi.
dan Bibi juga gak sadarkan kalau itunya sang teh seperti itu. Dan ASB, aku sudah melihat semuanya, karena aku masih penasaran dengan apa yang Bi Ipah miliki. Jadi aku nakat sore pada itu Bi, terangku. Aden ini, terus apa yang Aden pikirkan sekarang? Kok bisa masih connect seperti itu? Tanyanya. Bi Ipah jawabku singkat. Kok bisa Bibi? Jangan gitulah Den, Bibi kan malu, ucapnya. Gak kok Bi, lagian kan saya gak ngapa-ngapain Bibi. Saya cuma penasaran aja Bi, kataku mencoba meredam suasana. Tapi sebenarnya aku menginginkannya hal itu terjadi di malam itu. Tapi aku masih bisa bertahan. Mungkin sekarang Bi Ipah masih malu, tapi lain kali sudah beda cerita lagi. Aku masih mencoba bersabar menunggu momen yang pas untuk itu semua. Sudah Bi, sudah malam, Bi Ipah pasti capek kan? Bi Ipah istirahat aja dulu, ucapku. Iya Gen, lain kali jangan gitu lagi ya Den, Bibi bener-bener malu loh, katanya. Iya Bi, Bibi tenang saja, gak usah punya pikiran aneh-aneh tentang saya Bi. Bayu ini bukan orang jahat, ucapku. Ya sudah Bibi, tinggal dulu ya Den, jangan malam-malam tidurnya, gak bagus buat kesehatan, ucap Bi Ipah sebelum ia masuk ke kamarnya. Siap Bi Ipah cantik, kataku kemudian setelah ia masuk kamar. Malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 23, namun mataku belum juga ngantuk. Pikiran masih saja dram yang kemana-mana. Lalu aku beranjak ke belakang untuk demikian. Dan bersihin muka. Setelah selesai cuci muka, aku melihat gantungan di kamar mandi. Ada sesuatu barang yang berwarna krem sore tadi yang membuatku ingin melihatnya. Lalu ku ambil barang itu dan aku pun mencoba menghirup aroma yang masih menempel di barang itu yang seharian dipergunakannya. Dan baunya khas banget hingga aromanya meningkatkan imajinasi dalam pikiranku. Lalu ku pakai aja barang itu untuk menyalurkan demikian di tempat itu. Rasanya sangat lega sambil menyebutkan nama yang mempunyai barang itu. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba saja Bi Ipah sudah berdiri di depan pintu ketika aku masih dalam keadaan seperti itu, dengan memegang barang yang ia miliki. Karena memang pintu kamar mandi tidak aku tutup, kukira Bi Ipah sudah terlelap dari tidurnya. Dan Bayu, apa yang Ben Bayu lakukan? Itu milik Bibi. Kok Aden buat seperti itu? Ucapnya. Seketika mukaku langsung memerah. Rasanya malu banget. Tapi karena sudah terlanjur ketahuan, aku mencoba biasa saja. Maaf Bi, saya sudah gak bisa membendungnya. Pikiranku gram-yang terus, sampai aku gak bisa tidur Bi, kataku. Ia menatapku lalu berkata, apa Den Bayu benar-benar inginkan itu? Bibi jadi gak tega melihat Den Bayu seperti itu. Bibi bisa bantu Den Bayu mendapatkan itu semua, kata Bi Ipah. Bi Ipah serius Bi, tanyaku kaget. Udah Aden keluar dulu, Bibi mau demikian dulu. Iya Bi, silahkan saya tunggu ya Bi, kataku. 5 menit kemudian, apa yang dikatakan Bi Ipah pun terwujud. Ia membantuku mendapatkan apa yang sejak tadi sore mengganggu pikiranku. Bi Ipah pun mengajariku satu persatu dan aku mengikuti apa yang ia ajarkan padaku. Sungguh di luar dugaan kalau hal ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Makasih ya Bi Ipah, sudah membantuku sampai selesai dan gak nyangka aku bisa mendapatkan dari Bi Ipah, ucapku. Sebenarnya Bibi itu sudah tahu apa yang Den Bayu pikirkan. Cuma Bibi masih diam. Karena Bibi juga sudah pernah mengalami di usia seperti kamu ini, jawabnya. Jadi Bibi tahu semua apa yang aku inginkan, tanyaku. Ya taulah Dek, memang kan awalnya dari penasaran dulu, lalu lama-lama ingin mencobanya. Itulah jiwa-jiwa muda, pasti semua mengalaminya. Dulu Bibi juga gitu kok. Dan juga pernah melakukan sendiri seperti kamu tadi, jelasnya. Dan kemudian kami membersihkan diri dan lanjut istirahat. Rasanya senang sekali aku malam itu. Apa yang sudah mengganggu pikiranku akhirnya terwujud juga dengan pasti. Dan hari-hari berikutnya, tanpa malu-malu lagi, kalau aku sudah menginginkannya, aku langsung ngomong sama Bi Ipah. Dan Bi Ipah pun selalu menyanggupinya. Mungkin Bi Ipah juga sudah lama tak mendapatkan itu semua dari suaminya. Karena mereka kan sering berjauhan dan itu hingga berbulan-bulan bahkan tahun. Begitulah awal mula terjadinya itu semua.
antara aku dan Bi Ipa. Kejadian romantis itu terjalin sampai aku tamat kuliah, dan setelah itu Bi Ipa juga memutuskan pulang ke kampungnya. Begitulah kisahku, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih.